thalabul ilmi, menuntut ilmu. Nah, para ulama memadahkan di situ ilmunya ba'alif lam. Maka dalam ilmu pemahaman disebut litakhsis. Artinya tidak semua ilmu. Ada ilmu yang dikhususkan yang wajib nih toh. Thalabul ilmi wajib apa? Menuntut ilmu, ilmu apa? Nah, para ulama menafsirkan ilmu tauhid, mengenal Allah, ilmu fikih supaya bujur beribadah kepada Allah, dan ilmu tasawuf supaya beradab lawan Allah dan hamba-hamba Allah. Nah, maka thalabul ilmi, menuntut ilmu itu fardhatun. Nah, wajib hukumnya ala kulli muslimin, atas tiap-tiap orang Islam. Nah, ini jelas sudah ini dalilnya aja kita. Kada kawa diliung. Wa qala alaihi salatu wassalam. Nah, jadi ini perlu kita paham lah. Jadi yang disebut yang ilmu tauhid yang wajib itu yang disebut awwaluddin ma'rifatullah. Banyak orang salah memaham arti awwaluddin ma'rifatullah, ya belajar sifat 20. Itu yang disebut awwaluddin ma'rifatullah. Jangan ibadahkan awwaluddin ma'rifatullah itu ilmu yang ngalih-ngalih dipaham kada. Ilmu yang sulit-sulit kada juga, ilmu yang jelas saja, yang rasional saja. Ilmu yang jelas rasional dalilnya ada. Nah, itu yang dipelajari. Yang disebut awwaluddin ma'rifatullah. Kada yang ngalih kada. Kalau pang harus yang kayak ini dulu, paham yang kayak ini dulu, hanya awwaluddin ma'rifatullah. Ada kayak itu. Sulitnya bang ya kita beragama. Nah, jadi agama kita ini mudah. Dan bila kita mau beragama malah memudahkan kita. Nah, kayak itu. Jadi kada ada istilah agama ini mempersulit. Nah, kelupang misalnya yang disebut awwaluddin ma'rifatullah, orang sudah makrifat lawan Allah, musyahadah, mukasyafah, ngalihnya bang. Mun kaya itu batasannya hanya disebut awwaluddin, lain awal ngarannya itu akhir. Maka disebut awal. Awal orang yang beragama yaitu mengenal Allah, karena ini disebut awal. Nah, ngarannya gin awal. Pemulaan aja kita. Sedangkan orang yang musyahadah, mukasyafah, nah ini orang-orang yang sudah kada awal lagi. Nah, jadi jangan diartikan yang disebut awwaluddin ma'rifatullah itu ilmu tauhid yang ngalih-ngalih. Nah, simpel banget ya kita, mudah aja, yaitu belajar sifat 20. Nah, ini maksudnya lah. Dan belajar sifat 20 ini kadang mesti harus jam 2 malam. Ini mesti jam 3 malam. Kalih aja kadang orang bisa sesat aja. Kada usah yang bisa sembunyi nih. Sebab ini akil balik sudah wajib belajar. Anggap umur anak kita 15 tahun. Lah, belum pernah keluar air mani, laki-laki atau perempuan belum pernah haid. Tapi umur sudah 15 tahun yang hijriah ini, nah maka sudah dihukumi balik. Bila inya bakal, kirinya tahu di duit. Nah, bakal tahu di duit sudah. Balik pulang umurnya 15 tahun, wajib belajar sifat 20. Jadi kada istilah belajar sifat 20 itu ketinggian, tak ada itu. Nah, dan pelajarannya itu sangat rasional, mudah, jelas, terbaca, terdeteksi keilmiahannya. Nah, Allah wajib bersifat wujud. Apa maksudnya? Ada penjelasannya. Nah, pada dalilnya bahwa Allah Ta'ala itu ada, padahal kan dalil naklinya, dalil akalnya, adabnya kayak apa? Itu aja. Kadang ngalih lah ini. Kadang mesti harus model kayak harus profesor dulu, kadang juga. Ini. Tuntung belajar, lepas kewajiban abah untuk mendidik anak bintangan tauhid lawan Allah Ta'ala. Ini penting benar sifat 20 dikajal ke dalam hati anak kita tuh. Nah, maka wajar Nabi thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Wa qala alaihi salatu wassalam, Nabi kita pun bersabda pulang. Nah, ujar Nabi, utlubul ilma walau bisin. Nah, nyawa tuntut ilmu tauhid sifat 20, fikih, tasawuf, walaupun sampai ke tempat yang paling jauh dari tempat nyawa berada. Nah, lah kita nih misalnya di Palangkaraya, ada orang belajar sifat 20, seorang belum belajar.
Di Banjar kadada jua, Samarinda kadada jua, ke Jawa kadada jua. Yang ada di kutub utara wajib kita ke kutub utara, mun ongkosnya ada. Nah, walaupun tempat yang paling jauh dari posisi kita, nah, wajib tuh. Hukumnya tuh mendatangi tuh wajib. Biar beungkos, biar ngalih, wajib hukumnya mendatangi. Nih Nabi menyuruh nih, utlubul ilma walau bisin. Wasin sin itu apa? Iqlimun, kawasan ba'idun yang jauh, min ab'adil mawadi' dari tempat yang jauh dari posisi kita berada. Itu sin itu namanya. Jangan diartikan Cina, Cina tuh bahari. Kalau bahari ini kada kontekstual lagi. Wa qalilum minan nas alladhi yasilu ilaihi li bu'dihi. Sangat sedikit manusia yang sampai ke tempat nintuh. Kenapa? Li bu'dihi, karena jauhnya. Jadi Nabi bahari berdiam di Madinah. Posisi Nabi di Madinah, ada kawasan yang dekat dengan kota Madinah. Misalnya Makkah, kan dekat aja tuh. Lain-lain ada yang lebih paling jauh waktu itu dari posisi Nabi yang berada di Madinah. Itu paling jauh tuh negeri timur jauh ngarannya, yaitu Cina. Kita Asia aja, kita jauh bener posisinya nih tuh dari Nabi berada di Madinah. Maka pemahamannya ini jangan diartikan tututlah ilmu walaupun ke negeri Cina. Maksudnya kada kayak itu pemahamannya. Pemahamannya walaupun ke tempat yang jauh. Maksudnya nyawa mau belum ke Cina lagi belajar dahar lagi ya, belum mengamalkan yang surah Nabi ya. Nah, salah paham tuh memaham. Nah, ini. Jadi kebanyakannya ya Nabi lah jarang ada orang ke situ karena jauhnya. Tapi karena seorang belum belajar lagi dan pelajaran itu yang mengajarnya hanya ada di situ, tuntut nyawa ke situ. Nah, ini. Fa idza wajaba 'alal muslim, apabila wajib atas seorang Islam ayatlubal ilma, bahwa dia menuntut ilmu yang fardu ain tadi, wa in kana fi hadzal mahallil ba'idi, walaupun mendatangi ke tempat yang jauh tadi. Fa kaifa la yajibu alaihi, apakah tidak wajib idza kana bainal ulama, apabila posisinya di tengah-tengah orang alim. Makinnya wajib banget ya kita yang ke tempat jauh itu datangi, apalagi seorang bertetangga lewat orang alim. Wala karena parak di kita di kampung seorang ada orang belajar fikih, maka kada paham cara berwudu, dasar liwal aja kita nih. Di kampung seorang ada orang belajar tauhid, malah kada mengerti. Nah, wala yalhiquhu fi talabihi kathiru mu'natin, karena inya berdiam di tengah-tengah orang alim, wala yalhiquhu tidak mengenai akannya fi talabihi waktu menuntut ilmu kathiru mu'nah, banyak ungkos. Kada perlu banyak ungkos, amun sampai yang keluar kota, keluar daerah ini banyak ungkosnya. Ini seorang di sini aja kita misal dah, kada banyak ongkos. Wala kabiru masyakkatin, kada ganal rintangannya yang dilalui. Masyakkat itu rintangan, kabir ganal, kada ganal rintangan yang dihadapi. Kenapa? Ada yang berjalan sampai, ada yang beluncat kayak pocong sampai, ada yang bakisot sampai, ada yang bersepeda sampai, ada bersepeda motor bannya kimpes betunda sampai aja juga. Gitu. Kada jauh tuh artinya. Fa amma ulumul Islam, maka bermula ilmu Islam yang wajib dituntut, patarji'u jumlatuha, maka kembalilah rujukannya, jumlatuha secara karingkasannya, ila qauli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada kalamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hina salahu Jibril alaihi salam, ketika bertanya kepada Nabi oleh malaikat Jibril alaihi salam, fil hadisil masyhur, pada hadis yang masyhur, yang mal Islam, mal iman, mal ihsan. Nah, tiga itu yang wajib. Jadi ilmu keislaman kita nih, ajaran kita orang Islam nih, ajarannya itu apa? Sekarang yang wajib dipelajari itu tergambarkan waktu ada Nabi didatangi malaikat Jibril. Malaikat Jibril ke sahabat takon,
Faqala lahu, yaitu malaikat Jibril berucap lahu bagi Nabi, akhbirni anil Islam, kisahkan bang ulun tentang Islam. Qala, lalu berucap Nabi, al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Islam itu nyawa mengucap dua kalimat syahadat, wa tuqimas sholata, nyawa menggawi 5 waktu, wa tu'tiz zakata, nyawa berzakat bila sahaul sanisab, wa tasuma ramadhana, nyawa puasa Ramadan haja, wa tahujjal baita, dan nyawa bahaji ini stata'ta ilaihi sabila, amun nyawa ada jalan mudah ke sana. Itu ngaran ajaran Islam. Jadi kada jauh-jauh, kada jelas ya kita. Jelas. Tsumma qala lahu, kemudian Jibril pulang berucap ulang lawan Nabi, fa akhbirni anil iman, jelasakan bang lawan ulun tentang iman tuh kayak kayak di qala, ujar Nabi, al imanu an tu'mina billah, ngaran ba iman tuh nyawa percaya lawan Allah, wa malaikatihi, dan malaikat-malaikatnya, wa kutubihi, dan kitab-kitabnya, wa rusulihi, ra'tu ganti dengan dhammah, wa rusulihi, dan rasul-rasulnya, wal yaumil akhir, dan percaya lawan hari kiamat, wal qadari khairihi wa syarrihi, dan percaya dengan takdir baik buruk, hikmahnya ada. Kenapa? Karena datang dari Allah. Nah, ini rukun iman ngarannya. Al hadis sabitulih, panjang lagi hadisnya sekian. Akhbirni anil ihsan, sambungannya. Kejelasan bang lawan ulun, pegar ngaran ihsan ya Nabi, al ihsan anta'budallah ka'annaka tarah fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Nah, itu sambungannya. Jadi Islam, iman, ihsan. Islam itu ya fikih, iman itu ya tauhid, ihsan itu iya tasawuf. Nah, nih kalau hendak diulah judul ngaran mata pelajarannya toh, bukan dosa gin tauhidnya, ganti aja tauhidnya ngalih aja, mengenal Allah. Selesai. Imbah nih itu beribadah lawan Allah, pikir tauhid mengenal Allah. Bila disebut Allah, taubat Rasulnya sudah. Ihsan bang apa? Ba'adab hidup di bumi Allah. Ihsan ngarannya. Ba'adab. Jadi kita ini banyak kada tahu dibahasa aja kita. Ba'adab ini nah orang yang ihsan. Bahaya apa cara ba'adab orang beribadah lawan Tuhan? Rasa dilihat Allah. Ini orang ba'adab. Ada orang kada ba'adab, rasa kada dilihat Tuhan, rasa dilihat manusia. Lalu ria. Nah, lalu minta nilai lawan manusia. Ini orang kada tahu dibahasa lawan Tuhan. Tuhan yang menyuruh, Tuhan yang menolongi, Tuhan yang memberi pahala lawan surga. Sekalinya hatinya ke manusia. Nah, ini kita kada tahu dibahasa. Nah, maka pelajaran ihsannya tasawuf supaya kita beradab lawan Allah. Nah, nintu aja kita. Jadi kalau ada pertanyaan lah, kenapa garangnya Islamnya yang wajib dipelajari aja? Hadang kalau kita bukakan kitabnya nah. Halaman 73 jadian. Kitab Nasihat Diniyah, pelajaran malam Rabu. Nah, jadi kita jelas ada rujukannya. Ini ngaran Islam. Jadi patarji'ul Islam jumlatuha, secara jumlah kesimpulannya, secara ringkas itu yang tadi ini. Jadi bila ada pelajaran-pelajaran yang lain pada ini kada wajib lah. Nah, cuma kita ada pulang dalam ilmu usul itu narannya lah, ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Nah, pulang sesuatu yang kada sempurna kewajiban itu dilaksanakan melainkan dengan wasilah ninih, maka ninih pun menjadi wajib. Bisa sembahyang 5 waktu, baca surah Fatihah, Fatihah rukun kada. Nah, baca surah Fatihah wajib bertajwid. Nah, maka supaya bujur baca Fatihahnya kada kawa melainkan belajar tajwid, maka belajar tajwid pun jadi hukumnya wajib. Nah, itu maksudnya. Pahamilah. Nah, jadi segala sesuatu wasilah
jembatan yang menjadikan kita sempurna menggawi kewajiban dan kadada cara yang lain melainkan nintuh, maka nintuh jadi wajib juga dihukumi seperti hukmul maqasid ngarannya. Inna lil wasaili hukmal maqasid, itu usul fiqh pulang. Inna lil wasaili hukmal maqasid. Wa amma ma yajibu ilmuhu. Nah, adapun ma apa aja yajibu ilmuhu yang wajib mempelajarinya ala kulli muslimin atas tiap orang Islam min ulumil iman, yaitu ilmu-ilmu keimanan lawan Tuhan nih, tauhid misal fi aqaidil. Nah itu di sini payu jadu itu bisa kita temukan untuk dipelajari fi aqaidil aimmatil mukhtasarah, yaitu pada akidah imam-imam yang bahari, guru-guru kita. Di situ ada tertulis di kitab-kitab jelas saja al-mukhtasarah yang diringkas. Jadi kitab itu kita nih luar biasa lah. Kalau khazanah keislaman kita secara literatur kita nih kaya khazanahnya, keilmuan tauhidnya, fikihnya, tasawufnya, ilmu fardu kifayahnya, wah luar biasa. Ada matan, ada syarah, ada hasiah, ada pula mukhtasar. Itu hebat. Jadi matan balulah. Karena ada yang menjelaskan matan, ada disebut syarah, ada menjelaskan syarah disebut hasiah. Karena hasiah ini kebanyakan, ada yang meringkas disebut mukhtasar. Itu dunia kita keilmuan kayak itu. Kayak itulah. Contohnya dalam ilmu tauhid, hendaknya kita mempelajari dulu yang mudah, yang matan, ya kita yang ringkas. Allati wada'uha. Nah, apa contoh yang ringkas tauhid? Nah, contohnya ringkas kitab Habib Usman Batawi kan ringkas, nyaman, mudah, tipis, tapi ninto komprehensif. Mau bahasa orang begini komprehensif, artinya menyeluruh ada. Kalau pin hendak mengandali kitab tauhid, cuma kandal benar, banyak yang kan kandal. Hendak menipisi ada juga yang paling nyaman lah. Ini dilajarakan di Sukumpul yang ulun tahu nih. Lelakian tuh 2 kali tamat nih tuh. Majelis lelakian gur Sukumpul nih 2 kali tamat nih tuh. Bibinian sekali hari Sabtu. Jadi 3 kali yang ulun menemui sidin betamat tuh di akhir-akhir hidup sidin. Ini menandakan bahwa pentingnya ilmu tauhid sifat 20 dan kitabnya ada yang ganal-ganal, ada yang ringkas saja. Disebutnya al-mukhtasarah yang ringkas yang dicari. Allati wada'uha, yang mana para ulama tersebut wada'u itu membuat, yang mana para ulama tersebut menyusun, membuat akan kitab-kitab yang ringkas li'ammatil muslimin, bagi kita yang orang awam ini. Jadi tauhid inilah kalaunya misal pian kitab yang tak andal sedikit, kalau di Darussalam Martapura itu kelas 3 aliyahnya tauhidnya kitab Dasuki itu kandal tuh sedikit tuh. Tak membacanya ngalih juga, memahamnya ngalih juga, dan banyak khilafiyah di situ. Jadi kalau kita hanya belajar kada cocok nintoh. Yang standar sanawiyah Jawharah Tauhid, standar tuh sedang sanawiyah. Nah itu dilajarkan di malam Kamis bahasa Melayunya, di bahasa Melayu kan oleh Datuk Kasful Anwar Mujaddid Darussalam Martapura yang kita baca malam Kamis tuh, yang di PAL 1 tuh. Nah itu Jawharah Tauhid itu sanawiyahnya nintuh kitabnya. Kalau yang ibtidaiyahnya awaliyahnya ya Aqidatul Awam, itu Nurul Zulam Nawawi Al-Bantani itu. Jadi ditulis, dikarang, disusun oleh para ulama, wada'u ngarannya akan kitab-kitab yang ringkas li'ammatil muslimin, bagi kita orang-orang awam ini. Napa contohnya? Contohnya Aqidatil Imam Al-Ghazali. Nah bahari ada ngaran kitab Aqidatil Imam Al-Ghazali, itu ringkas kita rahimahullahu ta'ala. Nah jadi Al-Habib Abdul Al-Haddad ini sidin berkiblat juga kepada Imam Al-Ghazali. Nah itu ngaran sanadnya kita. Nah ngaran sanad. Sidin tulis nama Al-Ghazali dalam kitab sidin. Ada sembarang tulis bang, berarti sidin mengidolakan lawan Imam Ghazali. Nah itu.
Wahia. Nah, jadi kitab Imam Ghazali tentang tauhid itu wahia adalah jami'atun. Jami'atun artinya lengkap, nafi'atun bermanfaat, wafiha dan dalam kandungannya itu ziyadatun ada tambahan-tambahan, kathiratun yang banyak, ala melebihi qadril wajibi. Nah, batas ukuran kewajiban. Nah, jadi ada tambahannya pulang sama nang kaya nang kaya kitab Jawhar Tauhid tuh yang malam Kamis tuh, itu kan banyak melebihi dari kadar kewajiban kita. Nah, kalau hendak tahu mana yang wajibnya aja, itu sifat 20 Habib Usman Batawi itu yang wajibnya aja itu. Nah, mengenal tentang Allah, tentang Rasulullah itu yang wajibnya aja. Mau hendak taluas sedikit ya malam Kamis lah. Entah. Nah, jadi melebihi alal qadril wajib, atas ukuran yang wajib, ilmuhu mengetahuinya, ala kulli mu'minin atas tiap orang beriman. Nah, walakinnaha akan tetapi ya walakinnaha akan tetapi bahwa tamha itu kembali kepada ziyadah, tambahan-tambahan yang banyak tuh muaqidatun malah menambah kuat pemahaman, wa muqawwiyatun menambah nahab pemahaman, wa mukammilatun dan menambah sempurna lil iman bagi keimanan seseorang. Nah, itu. Tapi jasidin ujar hal hadat sanuridu kaina hendak kami jelaskan juga di akhir hadza tasnif, di akhir kitab ini ada kena itu sedikit jasidin insyaallah. Nah, itu yaitu aqidatan, satu akidah lah, wajizatan yang ringkas, tastamilu ala ma la budda min ilmihi, mengandung sesuatu yang wajib min ilmihi dari mengetahuinya, min ulumil iman tentang ilmu keimanan. Nah, ringkas kini di sini ada di belakang ini yang ringkas, yang wajib kada kawa kada mengetahuinya. Nah, bahasa kitanya ya yang tadi teh kitab Habib Usman Batawi contohnya. Itu contoh sebutin aja. Ada lagi kitab-kitab Melayu. Kalau kita di hulu sungai itu kayak apa banyak itu kitab yang kitab bahasa Melayu tuh yang ringkas-ringkas. Yang terbaru ini ada mukhtasar Kifayatul Mubtadi. Nah, cetakan majelis kita nih yang terbaru mukhtasar. Artinya diringkas pulang. Nah, itu imbah yang panjang lebar diringkas pulang, digulung-gulung pulang, diringkas pulang, diurak pulang, digulung-gulung pulang, berapa kali gulung, berapa kali urak, artinya sudah mukhtasar benar sudah. Nah, ini nih. Nah, itu ada juga kita mana mencetaknya tuh. Anulah Guru Mubin lawan tim Sidin ada menyusun kitabnya. Nah, kitab masalah mukhtasar tauhid sifat 20. Wa amma ulumul Islam pulang. Adapun ilmu fikih. Lah, Islam nih ya fikih. Kalau tadi tauhid, patujadu bisa ditemukan pitasoni fil a'immah pada karangan-karangan susunan-susunan ala immah, ulama-ulama yang berkaliber mujtahid a'immah nih minal fuqaha, bukan ahli fikih radhiyallahu anhum. Apa a'immah ini kadang mudah lah yang disebut imam orang bahari. Nah, lain Imam Samudra mana yang imam ngaran kan Imam Samudra radhiyallahu anhum. Nah, jadi kalau kita hendak melihat kayak apa fikih, kita kalau di Banjar nih aman benar ada mabadi ilmu fikih kan bahasa Melayu. Banyak lagi yang bahasa Melayu, ada tangga pelajaran ibadah. Nyaman itu. Kenapa para ulama itu menyusun bahari untuk mempermudah aja kita. Ada yang apa yang sebulan sekali di Subarang tuh apa itu mudah juga Nihayatul Muhsad kah. Nah, itu muslimnya masih hidup tuh orang Amuntai Sidin. Nah, ini mempermudah aja kita. Nah, kalaunya yang bahasa Arabnya yang paling ringkas itu ada beberapa. Nah, kayak Safinatun Najah itu matan ringkas, Sulamut Taufik ada ringkas lagi, Goyah wa Takhrib itu ringkas benar. Nah, ini tuh belajar itu monnya kada beguru ngalih memaham. Tapi biar Melayu gini wajib dia beguru. Kada beguru. Nah, sebab pilihnya kada beguru hantu gurunya. Nah, itu sudah jelas.
Wal wajibu min dzalika, dan wajib belajar ilmu fikih, huwal qadrul ladzi la yas'u musliman ay yajhalahu, yaitu seukuran yang la yas'u, wal qadrul ladzi seukuran la yas'u musliman ay yajhalahu, yang tiada ditoleransi seorang muslim untuk tidak mengetahuinya. Nah, jadi ada batasnya. Oh, yang bilang ini nah kada kawa toleransi wajib tahu. Kenapa? Wajib pengnya menggawi, maka wajib tahu ilmunya. Napa contohnya? Kal ilmi, seperti ilmu biwujubi shalawatil khamsi. Nah, ilmu tentang kewajiban mengerjakan 5 waktu. Nah, syarat sahnya, rukunnya, pembatalnya. Wa kaifiyati fi'liha, kayak apa cara menggawinya, wajib tahu. Nah, jadilah kita nih belajar sembahyang 5 waktu. Bila langsung belajar ke Quran, maka bisa sesat. Bisa sesat di kita. Bila langsung memaham mencari ke hadis saurangan, bisa kada paham juga. Maka apa caranya? Wajib bermadhab. Nah, bermadhab skala kecil ya berguru. Guru yang ada gurunya, gurunya ada gurunya, nah itu. Jadi kada bisa kita, aku belajar sembahyang masuk ke Quran aja ya, coba akan aja pasti sesat dah. Pasti kada yang kaloko. Nah, kada bisa kita. Jadi ada mendakan wajib ke Quran aja, kada kawa. Baguru gundulai. Nah, dalam salawar tuh gundul ya Allah. Nah, kata kawa kada baguru, wajib baguru. Allahu Akbar. Adakah ini penjelasan di Quran? Ayo. Quran aja kada hafal, apa? Memahaminya kada bisa. Sekalinya Quran terjemah juga. Nah, seharian satahunan kada tetamu mencari tata cara sembahyang di Quran dede kadida. Nah, cari aja di Quran biar terjemahnya buka tata cara salat 5 waktu adalah. Tak ada. Nah, ini dia. Jadi Nabi mencontohkan sahabat melihati manggawi, sahabat manggawi hari-hari bisi murid ini tabiin melihat gawian sahabat pulang, tabiin ini bisi murid melihat gawian pulang tabiin. Nah, tahu sampai ke kita. Jadi gawian kita nih ya gawian Rasulullah sah bila ada berguru. Bila kada berguru kada sah. Kenapa? Putus. Nah, itu maksudnya, pahamailah. Itu. Akan apa aja pina balain lain dia majapnya inya Nabi kadang-kala menggawi nangka ini, sahabat melihat nangka ini. Nabi pulang posisi yang lain kadang menggawi nangka itu, sahabat yang lain melihat nangka itu. Jadi ya balain lain dah. Tapi secara lainnya kada jauh benar. Kadang nangka ini, kadang nangka ini, kadang nangka ini. Nabi ini lain-lain itu. Yang melihat sahabatnya lain-lain lalu balain juga anunya. Nah, Nabi gin berucap, ucapan Nabi itu jawamiul kalim, ringkas, padat dalam luas maknanya. Bahasa kita multi tafsir. Para sahabat ini macam-macam menafsirkan terus ke bawah. Nah, makanya disebut ada madzhabul arba'ah, madhab yang 4. Kayak itu. Jadi itu biasa aja perbedaan itu. Dan perbedaannya itu kada terlalu mencolok benar saja kita di furu'iyah itu biasa aja perbedaan. Ada yang bakunut, ada yang kada masalah. Yang masalahnya yang kada sembahyang mananya nah. Ini masalahnya. Yang di rumah tangga kita nih enggak ada sembahyang ada nih masalah. Yang bakunut kada bakunut ropopo. Pian sembahyang di masjid yang kada bakunut salah ini juga kada bakunut. Ai saja kita kajal situ sembahyang apa-apa Nah, kayak itu caranya. Bah kayak apa aja hendak bakunut juga ada caranya kita. Orang yang biasanya kada bakunut umpat sembahyang di bakunut. Ketahuan benar, kada kon mangkat tangan. Boleh aja juga kan apa kada sama angkat tangan gitu. Melihat ya, orang mangkat tangan umpat aja kisahnya. Cuma kada baca ini aja nah. Kada apa-apa. Biasa aja kada masalah. Nah, kada usah yang budak kaya rasa ngalih, risih kada apa-apa. Nah, sing-masing mak aja kita masing-masing asal di jalur yang sama-sama bujur. Nah, beda kalau yang sifatnya yang qat'i lah. Qat'i itu yang mutlak. Allah itu ada, padahalnya kada ada. Nah, ini mengalihkan. Jadi kita
menyalahkan sesuatu kalau jelas salah kada kok dibubujurakan beda kalau misalnya kada bakunut salah jangan kan ini ranah khilafiyah. Nah, jadi ada orang mendakan man qalla ilmuhu katura itiraduhu. Qalla ilmuhu, sedikit ilmunya banyak menyalahkan orang. Lalu yang ilmu yang bahapaliyah ini balasan namun itu bila ada menyalahkan nyawani belum sampai lagi jah. Ini dalilnya nah man qalla ilmuhu katura itiraduhu. Sedikit ilmu banyak juga menyalahkan orang. Saurang ini kada bersembahyangan tak kaji ilmu yang hantu nih. Lalu kada bersembahyangan ada orang menyalahkan lalu nya berdalil man qalla ilmuhu katura itiraduhu. Nyawa menghujah aku tanda nyawa ilmu sedikit. Kada kawan ini nang kayak itu dasar salah yuk. Kayak apa kita mendahkan bujur. Dibawa ke mana hajab yang ngarang 5 waktu itu wajib. Dibawa ke Mesir, dibawa ke Yaman, bahkan dibawa ke luang tikus kan. Tetap wajib jadi bawa tikus kan menggunakan wajib. Hah? Nah, ini jadi yang qalla ilmuhu katsura itradu pada masalah khilafiyah, mendasar salah ya salah. Kadang-kadang dibujur-bujurakan. Nah, ini sama i'tiqad, ada yang mujassimah, ada yang jabariyah. Ini jelas salah karena kadang-kadang dibujurakan. Ini urusan yang bakapiran ini, jangan dipadahkan bujur dan kita kada bertoleransi dalam etika masalah kayak ini. Qulil haq walau kana murran. Qulil haq walau ala nafsik ala litahlik. Sampai tadi yang bujur walaupun sarikan lawan nyawa. Ulun ini menyambat bujur julun mujassimah hati-hati salah sarikan pian beratan ulun kada apa-apa situ. Kayak itu harusnya. Nah beda kalau khilafiyah. Lo khilafiyah kan ada masalah. Ada kena ajaran misal yang boleh membuka aurat jangan. Ngalihai kita kada kalau kita membujurakan kayak ini. Wah ini boleh aja salawat handap. Sembahyang Jumaat nah aja kita malah kayak pan ini. Sembahyang Jumaat boleh salawat handap. Makanya orang main bola. Kawalah kita memadakan bujur. Kita bedakan salah lalu jadi dalil man qalla ilmuhu qaturna aja kita bungol bener nenek. Begaruk kepala mikirakan mana gitu negara.